Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Jansen Antonius Haryanja, NIM 811420452, mata kuliah Hukum Perdata, Dosen Pengampu, Bu Ayu. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan tentang subjek dan objek hukum perdata. Beda orang dengan manusia, badan hukum, dan hak dan kewajiban subjek hukum perdata. Melalui referensi yang saya punya, yaitu dari buku Hukum Perdata PNH Simatjuntak dan juga dari PPT pertemuan ketiga Ibu sendiri. Subjek dengan objek. Subjek ialah sebagai person. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana pembawa atau person. Hak padanya dapat diberikan hak atau hak menerima warisan dan hak menerima hibah dan dapat dilimpahkan kewajiban. Menurut Martokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai pada saat dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Akan tetapi, terdapat suatu pengecualian di mana anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan apabila si anak menghendakinya. Pasal 2 ayat 1 BW. Ketentuan pasal 2 ayat 1 BW ini mempunyai arti penting dalam hal yang pertama, perwalian oleh bapak atau ibu terdapat pada pasal 348 BW. Yang kedua, mewarisi harta peninggalan terdapat pada pasal 836 BW. Yang ketiga, menerima wasiat dari pewaris terdapat pada pasal 899 BW. Yang keempat, menerima hibah pasal 1679 BW. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 3 BW yang mengatakan bahwa tidak suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan. Sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum ialah pengertian dari objek hukum. Objek hukum perdata sesuai menurut pasal 499 BW ialah benda. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dan segala sesuatu di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum ialah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, yang dimana objek dimaksud ialah benda. Perbedaan antara orang dengan manusia ialah manusia dinyatakan sebagai subjek hukum yang dimana segala sesuatu mempunyai hak dan kewajiban, yang dimana sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak menerima warisan dan hak hibah dan dapat dilimpahkan kewajiban yang sesuai pada pasal 2 ayat 1 BW tersebut, yang dimana adanya perwalian oleh bapak atau ibu, mewarisi harta peninggalan, menerima wasiat dari pewaris, dan menerima hibah. Pengertian orang yang saya pahami dari referensi dapat dikatakan sebagai kecakapan dalam bertindak hukum, seperti orang yang tidak cakap dalam bertindak dalam hukum. Menurut pasal 1330 BW mengatakan tak cakap untuk melakukan sendiri dalam perbuatan hukum ialah yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, orang perempuan dalam pernikahan. Badan hukum adalah ciptaan manusia berdasarkan hukum dapat dibubarkan oleh pembentuknya, yang dimana memiliki beberapa syarat pembentukan dan juga berakhir saat dinyatakan bubar atau pailin. Menurut Prof. Sri Suwidewi Mascoen Sofwan, badan hukum adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu atau yayasan. Baik perhimpunan maupun yayasan, kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, yang dimana person dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pembagian badan hukum ada dua, yaitu hukum publik. Badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara, seperti misalnya negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, badan hukum privat ialah
badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Hak dan kewajiban dalam subjek hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam subjek hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau WW. Seperti pada misalnya, pada pasal 1 yang dimaksud ialah bahwa hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keperdataan tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin, atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraannya atau politik. Hak tersendiri dari dua macam. Hak yang bersifat mutlak terdiri atas hak kepribadian, yang misalnya hak atas namanya, kehormatannya, dan hak untuk hidup. Yang kedua, hak-hak yang terletak di dalam hukum keluarga, yaitu hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak. Ketiga, hak mutlak atas suatu benda disebut hak kebendaan. Hak yang bersifat relatif, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perikatan baik yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang. Hak ini disebut hak perseorangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.